Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan kita pembelajaran agama Katolik bersama Bapak. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan supaya proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, kita berdoa secara pribadi. Doanya selesai. Baik anak-anak, apa kabarmu hari ini? Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap sehat. Ingat pesan pemerintah, jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan supaya kita bebas dari penyebaran virus. Oke anak-anak, siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan masuk ke subtema yang ketiga, yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kalau pada minggu lalu kita berbicara tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, hari ini kita berbicara tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah anak-anak mampu merumuskan makna hidup beriman berdasarkan pengalaman hidup yang telah dijalani. Yang kedua, menyebutkan aspek-aspek penting dalam hidup beriman. Dan yang ketiga, menemukan ciri-ciri beriman dan buah-buah iman menurut kitab suci Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Lalu nanti yang ketiga, memberikan contoh pengalaman bagaimana mewujudkan iman. Sebelum ke sana, kita coba mengamati gambar dan juga cerita singkat di bawah ini. Judul cerita ini adalah Iman yang Hidup. Anak-anak boleh menyimak dengan seksama gambar ini, dan juga anak-anak boleh membaca kisah ini pada buku yang telah disediakan. Dibacalah dengan seksama supaya nanti anak-anak bisa menemukan apa inti dari kisah tersebut. Ini lanjutan dari cerita. Anak-anak sekalian, setelah kalian sudah mengamati gambar di atas dan juga kisah tersebut, coba sampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan cerita, lalu nanti apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Anak boleh bertanya sehingga kita memiliki banyak permasalahan yang terkait dengan materi ini. Semakin banyak bertanya, semakin banyak menemukan jawaban. Anak-anak sekalian, setidaknya ada beberapa yang kita boleh sepakati berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh dihubungkan berkaitan dengan cerita di atas dan juga materi kita pada hari ini. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, apa perbedaan antara iman yang hidup dan iman yang mati? Mengapa orang banyak digolongkan dalam kelompok iman yang mati? Mengapa seorang anak itu digolongkan dalam kelompok iman yang hidup? Ini terkait dengan cerita di atas. Lalu yang kedua, berdasarkan pandangan Kristiani dan kitab suci, bagaimana makna hidup beriman Kristus Gereja Katolik? Artikel 150. Rumuskanlah pengertian iman yang benar menurut kitab suci Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Apa ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang tidak beriman, dan bagaimana tokoh-tokoh beriman berikut ini menghayati iman dalam hidup mereka, seperti Abraham, Daud, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sendiri.
anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi melalui pengumpulan berbagai data. Yang pertama ya untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai sejumlah pertanyaan di atas. Jadi anak-anak boleh diminta untuk mencari dan membacanya melalui berbagai sumber. Yang pertama, buku pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang sudah dibagikan. Yang kedua, itu dari kitab suci Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Yang ketiga, kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 150. Yang berikut buku LKS yang ada beberapa informasi penting di situ. Lalu yang terakhir, bila tidak ditemukan jawaban yang pasti, boleh menambah informasi dengan browsing melalui internet terkait dengan pertanyaan atau materi-materi yang ada. Silakan anak-anak, dan gunakanlah buku latihan kamu untuk menuliskan beberapa permasalahan atau beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Beberapa pertanyaan sudah disebutkan berkaitan dengan cerita, lalu yang kedua berkaitan dengan pandangan Kristiani dan kitab suci. Bila sulit menemukan, membrowsing kutipan Katekismus Gereja Katolik melalui HP yang Anda punya, Bapak membantu kalian dengan menayangkan ini. Artinya inilah kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 150. Bisa dibaca, didalami. Untuk bisa memahami inti dalamnya hanya bisa dibaca berkali-kali, dan untuk menemukan kata kuncinya hubungkan dengan materi kita pada hari ini. Yang kedua, ini kutipan Yakobus, kitab suci Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Boleh menggunakan Alkitab yang kalian miliki. Setelah membaca dua kutipan ini dan juga sumber-sumber lain, boleh dituliskan, mulai dirumuskan beberapa poin-poin penting yang akan nanti dijadikan sebagai kesimpulan yang kalian temukan dan menjadi inti dari materi kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, untuk bisa menuliskan atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang penting dari materi ini, Bapak beri kesempatan bagi anak-anak untuk membaca buku sebanyak mungkin dan juga browsing melalui internet. Dengan demikian anak-anak menemukan jawaban yang lebih dalam dan lebih luas, sehingga anak-anak punya wawasan yang lebih baik dan semakin baik terkait dengan materi ini. Dan sebagaimana biasanya, bahwa tugas-tugas terutama berkaitan pertanyaan-pertanyaan ini akan dijadikan sebagai tugas kita hari ini, dan Bapak nanti akan menerima semua jawaban kalian dengan menuliskan pada kertas buku latihan kalian, lalu nanti difotokan hasilnya, nanti dikirim melalui grup kita. Bapak tunggu nanti sampai pada pukul 9 malam. Jangan sampai ditunda, sebab ini sangat bermanfaat untuk kalian, dan nilai-nilai yang kalian peroleh itu berasal dari usaha kalian sendiri. Semakin baik pekerjaannya,
semakin baik juga nilainya. Dan ini sangat membantu untuk penilaian kalian dan untuk pengembangan kemampuan kalian sendiri. Sekali lagi Bapak selalu ingatkan bahwa kita melaksanakan pembelajaran secara online, secara daring. Oleh karena itu, ikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, tetap mengontrol penggunaan HP supaya tetap fokus pada pembelajaran dan mengurangi penggunaan HP yang tidak ada hubungan dengan mata pembelajaran dan sekaligus mengganggu kehidupan kalian sendiri. Yang berikut, Bapak selalu berpesan untuk tetap menjaga kesehatan karena situasi saat ini masih cukup mencemaskan. Penyebaran virus masih merajalela dan kita tidak tahu apakah itu akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, salah satu solusi yang terbaik adalah pertama, kita harus menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan masker bila bersentuhan atau berrelasi dengan sesama yang lain. Supaya kalian selamat, orang lain juga selamat. Dan demikian pandemi ini akan segera berakhir. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang akan datang, kita akan mendalami subtema yang berikut, yaitu beriman Kristiani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk membaca materi ini, supaya nanti kalian mempunyai gambaran untuk pembelajaran kita pada minggu yang akan datang. Lalu Bapak selalu ingatkan tugas-tugas yang diberikan supaya selalu dikerjakan dan dikirim tepat waktu. Karena ini akan sangat mempengaruhi penilaian kalian. Yang berikut, kita menutupi pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oleh karena itu, marilah kita menutup semua rangkaian kegiatan hari ini dengan berdoa secara pribadi. Mulai. Doa selesai, anak. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa pada minggu yang akan datang kita kembali pada waktu yang sama, pada jam yang sama, dan harus datang tepat waktu. Ingat, kalian sekolah dari rumah. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi.